Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, channel official Majalah Suara Hidayatullah. Kali ini kami bersama dengan salah satu ustadz yang kiprahnya sudah jauh sampai Maluku, tepatnya di Ternate, kota Ternate. Beliau ini asalnya dari Jawa Tengah. Nanti kita mungkin bisa berbicara sama beliau soal kiprah beliau bisa sampai di Ternate. Kita mulai aja. Assalamualaikum Ustaz Samsudin. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini teman kami dulu di pesantren di Al-Kahfi Solo, kakak kelas saya. Jadi alhamdulillah udah kenal cukup lama. Jadi kembali kenal dengan beliau, kalau nggak salah itu di Silatnas, terus ketemu ternyata beliau bertugas di Ternate. Singkat antum SMP, terus MTS, MA itu di Al-Kahfi ya? Ini hadap kamera atau langsung ngobrol? Nggak apa-apa. Oh iya. Di Alhamdulillah MTS MA di Al-Kahfi lulus. Alhamdulillah pengabdian juga di Al-Kahfi. Berarti berapa tahun tuh? 7 tahun. 7 tahun, iya 7 tahun. Iya. Terus setelah mengabdi itu antum memutuskan ke mana Ustaz? Jadi setelah mengabdi kan pengabdian setahun, terus saya ambil di tahfiz, salah satu pondok di madrasah, bukan madrasah sih, pondok kuliahan, Ma'had Ali. Ma'had Ali. Salah satu Ma'had Ali di Solo. Tapi bukan Hidayatullah waktu itu. Oh, itu antum berapa lama Ustaz belajar di sana? Setahun. Setahun. Habis itu dari Ma'had Ali terus belajar lagi kemana? Nah, tidak, karena dari Ma'had Ali kan setahun. Harusnya Ma'had Ali itu 2 tahun, tapi saya ambil cuma setahun. Terus bagaimana antum sampai di Ternate Ustaz? Nah, jadi sebenarnya karena saya harusnya kan Ma'had Ali itu 2 tahun. Jadi saya cuma ambil setahun. Nah, itu kan alhamdulillah kalau di Al-Kahfi mereka mungkin senang dengan saya atau alhamdulillah mungkin antum tahu sendiri toh. Iya. Al-Kahfi kan alhamdulillah kan termasuk agak rajin lah. Bukan agak rajin dong. Oh, iya, alhamdulillah. Nah, cuma karena tidak selesai di Ma'had Ali, otomatis kalau saya pikir kalau saya kembali ke Al-Kahfi kan nanti akan kurang pas ya. Kenapa kan menjadi pertanyaan kenapa kok tidak selesaikan di Ma'had Ali 2 tahun untuk ambil 30 juz. Sedangkan saya tidak sampai 30 juz. Nah, akhirnya alhamdulillah saya masih ingat dulu pernah ditawari sama kakak kelas orang Ternate, beliau juga dekat sama saya. Nah, saya pernah ditawari untuk mengajar di pondok pesantren Hidayatullah Ternate. Dan waktu itu langsung saya sampaikan ke teman kakak kelas itu, beliau respon dengan baik, malah bilang ayo segera berangkat. Nah, di saat itu juga saya konsultasi sama kakak saya. Kakak saya di Ambon, terus kakak saya punya, sekarang bahasa campur-campur ya, ala-ala Ternate Jawa gitu. Oke. Kakak saya punya kakak ipar, kan orang Ambon. Akhirnya ditanya untuk Hidayatullah Ambon, dan katanya Hidayatullah Ambon juga membutuhkan guru penghafal Quran. Nah, maka dari itu, saya istikharah kira-kira yang Hidayatullah Ambon atau Ternate. Dan saya browsing-browsing karena saya lihat mungkin Ternate lebih cantik, lebih indah, dan bismillah akhirnya saya terbang ke Ternate. Milih Ternate ya. Ya, terus itu tahun berapa Ustaz? Bisa diingat-ingat nggak? Itu tepatnya umur saya 19 tahun. Sekarang umur bilang Gak apa, tapi 19 tahun tuh tahun berapa di tahun 2015? Saya agak lupa, mungkin 2015 ya mungkin ya. Ya. Oke. Tugas apa saat yang pertama kalian tuh diembankan di Hidayatullah Ternate? Langsung di Hidayatullah ini ya? Iya, di Hidayatullah. Oke. Apa? Kalau ngomong umur tuh aib ya? Enggak apa-apa. Enggak maksudnya. Enggak. Lanjut. Kesana kan umur 19 tahun. Iya. Nah, oke. Jadi waktu datang ke pondok itu saya lihat ketua yayasan kami atau dulu saya lupa namanya Abah Soleh. Beliau jadi bagian apa, tapi saya rasa beliau itu unik gitu. Unik itu saya datang itu
nyantai beliau gitu. Padahal saya tuh dari Jawa itu udah mempersiapkan gitu akan bikin project apa, kemudian visi misinya tahfiz itu apa. Udah Tapi nyiapkan segitunya ya. Iya. saya sudah kayak sampai laptop pun dibawa dan lain sebagainya gitu. Nah, cuma ini dari ketua yayasan, saya lupa dulu beliau jadi bikin apa, tapi sekarang beliau ketua yayasan. Namanya Abah Soleh. Mirip Ustadz Fatur, masih ingat Ustadz Fatur nggak? Persis lah, mirip-mirip dikit lah. Iya, sama-sama pejuang. Nah, beliau tuh tidak tanya saya apa-apa, cuma memberikan saya pelayanan yang baik. Nah, terus saya tanya lagi, gimana tahfiznya kapan dimulai? Nah, saya bingung lagi lah, ini sebenarnya bagaimana kok malah tanya ke saya, padahal kan dari sana yang membutuhkan. Nah, terus alhamdulillah saya juga dikenalkan beberapa muhsinin, orang-orang baik di Kota Ternate. Mereka memberikan dukungan yang luar biasa, malah alhamdulillah kayak disambut sekali gitu. Membuat program tahfiz. Jadi awalnya dari SMP formal mau dijadikan tahfiz. Akhirnya mengambil 10 sampel atau 10 santri terpilih untuk dibuatkan program khusus takhasus di SMP Ulul Albab Kota Ternate. Awalnya begitu. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang pondoknya sudah berpisah di daerah Gambesi. Sekarang santri alhamdulillah sudah 200 dengan Masya Allah, alhamdulillah kasih kemudahan. Masjidnya juga sudah ada, asrama sudah ada, beberapa anak-anak juga dikirim ke Yaman. Ke luar negeri ya, ke Timur Tengah ya. Iya, terus yang paling berkesan, ini karena saya masih ingat sekali. Dulu waktu masih remaja itu saya pernah pengen punya doa. Doa saya itu nanti kalau misalnya punya rumah, saya pengen buka jendela, itu lihat laut sama Waduh, iri banget saya ini. gunung gitu. Dan padahal tuh kayaknya tuh nggak nalar gitu. Karena kan di Solo sendiri kalau mau ke pantai jauh. Jauh. Ke gunung, ke Karanganyar, ke jauh. Ke pantai Jogja. Ke Jogja, Wonogiri, Pacitan. Nah, tapi alhamdulillah di Ternate itu buka jendela langsung pantai sama laut. Itu sudah dan Masya itu Allah itu dekat luar biasa. Dan di gunung juga ya. Posisi kita di atas gunung gitu ya. Posisi kita itu view-nya uang 1.000. Jadi kalau misalnya antum nanti uang 1.000 belakang gitu ya. Iya, yang ada gambar gitu gunung itu ada gambar tidur sama Etara. Cantik sekali. Dan Aku saya tidak sana. menyesal karena saya merasa pemandangannya indah sekali. Maka kalau bisa mampir itu saya akan mampir ke sana. Oke. Ini menyapa teman-teman boleh nggak sih? Boleh. Oh, iya. Oke. Jadi gini, kalau tadi diceritakan soal kan dapat amanah kan membangun pesantren tahfidz ya. Iya. Sekarang alhamdulillah udah punya alokasi sendiri, santrinya udah sampai 200. Tapi santri-santrinya itu rata-rata orang-orang sana asli saat ya. Orang-orang kan Maluku Utara itu besar. Kota Ternate-nya kecil. Tidore, Meitara, Sofifi, alhamdulillah sudah khatam. Maksudnya daerah Maluku Utara itu. udah pernah kesana juga antum saat ya? Ya beberapa tempat belum, tapi lumayan lah sudah agak banyak. Nah, pondok di Kota Ternate itu alhamdulillah santrinya dari macam-macam sekitaran Maluku Utara. Tapi memang kalau tadi yang konsep tahfidz ini memang dia formal, pendidikan formalnya memang nggak ada ya, atau mereka juga ada pendidikan formal tapi memang program tahfiz untuk menghafal Quran aja, Sat. Nah, begini. Yang pertama SMP. SMP itu kan awalnya kita buat program khusus yang saya pernah sampaikan ke antum, santrinya 10. Ini alhamdulillah santrinya itu sudah, alhamdulillah yang 10 orang itu alhamdulillah sudah ada yang masih di Yaman, ada yang sudah bersanad, ada juga yang jadi TNI. Waduh. Ada yang jadi TNI ada. Terus alhamdulillah angkatan pertama alhamdulillah kiprahnya baik. Nah, terus dari situ kan pindah tempat. Jadi tempat yang sekarang di Gambes itu masih jadi program khusus tahfiz dari SMP formal Ulul Albab Hidayatullah yang ada di Kalumata. Oh, kerjasama ya, jalin kerjasama. Jadi selama mereka itu tetap mendapatkan ujian nasional, ada muatan formalnya, tapi mereka lebih banyak di tahfiz karena khusus. Adapun SMA ini juga Masya Allah, Allah kasih banyak kemudahan. SMA itu ini kalau tidak angkatan keempat, angkatan kelima. Berarti dia masih baru. Tapi alhamdulillah sudah diakreditasi B. Dan sudah mengadakan ujian nasional sendiri dari tahun pertama. Oke. Alhamdulillah. Saat kita mau fokus ke tema berikutnya, Saat pertanyaan berikutnya mengenai soal Ustadz Samsudin ini kan terkenal dengan apa? Kalau kita saya agak tahu ya, sedikit tahu. Terkenal ya?
terkenal soal antum sering bawa syekh ke sana, ke pesantren antum di tempat tugas antum. Itu bisa diceritakan nggak, kok bisa sih bawa syekh-syekh ya sampai sana terus mereka mau tinggal di sana terus ya mungkin lebih sensitif ya, biayanya gimana nih? Nah itu tuh yang paling susah. Tapi sebetulnya poinnya gimana antum bisa mendatangkan syekh-syekh ini yang notabene memang ya punya apa ya, punya secara keilmuan dan sebenarnya memang punya kapasitas dan punya sanad gitu loh. Oke, jadi begini, untuk Syekh sendiri sebenarnya kan awal mulanya dari keinginan ketua yayasan lagi. Beliau kira kayak apa ya, beliau mungkin berpikir gitu, kira-kira bagaimana caranya Kota Ternate ini bisa mendapatkan seorang SDM yang mumpuni, yang bisa memberikan sanad gitu. Karena beliau keliling ke beberapa pondok pesantren tahfiz di Indonesia sendiri, ke Jawa, ke Makassar, itu juga belum mendapati gitu. Dan akhirnya beliau punya usulan untuk mendatangkan syekh dari Yaman. Sebenarnya awalnya itu Ustadz ketua yayasan itu keliling ke beberapa pondok di Jawa, Makassar, dilihat pondok mana yang bisa memberikan sanad, kemudian memiliki kapasitas yang bagus. Nah, beliau alhamdulillah beberapa pondok beliau lihat bagus. Cuma beliau masih kayak rasa kayak ada yang kurang, mungkin ada gebrakan baru gitu. Terus beliau tiba-tiba bismillah anak-anak berangkat ke Yaman. Jadi dimulai dari para santri yang berangkat ke Yaman. Santri berangkat ke Yaman alhamdulillah ada diberikan kemudahan dari pemerintah kota, juga memberikan dukungan. Waktu itu wali kotanya Bapak Haji Burhan, beliau sudah meninggal. Mohon doanya semoga dilapangkan kuburnya. Insya Allah diberikan cahaya di kuburnya. Beliau baik sekali, sangat sayang sama pesantren. Nah, kemudian dari situ mulailah berpikir lagi, oh kalau jauh ke Yaman, bagaimana kalau syekhnya didatangkan ke Ternate. Dan dari situ mulailah kita usaha untuk mendatangkan syekh dari Yaman untuk ke Ternate. Gitu. Caranya gimana? Oke. Nah, jadi gini. Awalnya itu saya bilang modal nekat. Jadi awalnya kan sering diperbincangkan kapan saya mau datang, Kemudian juga sudah sampai membuka donasi juga kepada masyarakat Kota Ternate, kira-kira kita bangun rumah, mari untuk kedatangan syekh dari Yaman gitu. Cuma nggak, kayak masih tumpul, belum ada jalan gitu. Dan akhirnya ada satu saat yang modal nekat. Saat itu sudah, karena nggak datang-datang, berangkat aja. Bismillah dengan visa ziarah. Berarti syekh datang ke Ternate dengan visa ziarah dan harapannya nanti diurus di Kota Ternate. Nah, makanya akhirnya alhamdulillah, walaupun nanti jadi PR yang banyak buat kita, syekhnya datang, disambut dengan baik. Kemudian didatang itu tuh para santri datang ke bandara dengan membawa baliho, telah datang cahaya di Kota Ternate. Kayak nggak tahu apa gitu, nggak tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang besar, terjadi sesuatu yang PR-nya tuh panjang gitu. Nah, akhirnya saya datang, alhamdulillah, karena kan memang visa ziarah kan 1 bulan. Dikiranya aman-aman saja, padahal Ustadz yang ngurus itu sampaikan nanti kalau mau izin tinggalnya harus begini. Tetapi jadi PR buat kita, karena Ustadz itu nggak ngurus, karena memang bukan orang Ternate. Akhirnya pada masanya saat itu pulang, kami yang ngurus. Dan saya sendiri turun langsung ngurus syekh itu. Yang lebih unik lagi, ini mungkin jadi pelajaran buat teman-teman semua yang pengen mendatangkan syekh ke pondoknya masing-masing. Ini juga kemudahan alhamdulillah. Uniknya itu ada wali santri yang suaminya, bapaknya lah, kerja di kantor imigrasi Kota Ternate. Ya Allah. Dan uniknya lagi, wali santri itu ikut masak untuk menyambut kedatangan syekh. Padahal itu sesuatu yang akan menjadi perbincangan gitu. Masih tabu kan bisa. Iya, kalau berita ini sampai
Iya, iya. ke kantor imigrasi karena bertanya-tanya ini Iya. syekhnya ini dari mana terus mau apa. Ah. Dan saya masih ingat waktu di bandara itu, saya masih ingat ada beberapa orang tanya-tanya ke saya gitu. Itu saya namanya siapa? Datangnya siapa? Saya kira akan berdampak baik ya. Padahal ternyata menjadi cerita gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini ternyata saya datang ini dalam rangka apa, terus izinnya apa, batasnya sampai kapan. Nah, akhirnya sudah konsultasi bersama yayasan asatidzah. Terus saya pergi ke wali santri yang orang tuanya kerja di imigrasi. Nah, tahu nggak orang wali santri itu bilang apa? Bilang apa? Beliau bilang gini, saya nggak tahu kalau ada syekh yang mau ke Ternate. Saya tanya dari istri saya. Jadi saya dapat kabar dari istri saya. Dan saya yakin nanti dari Hidayah itu akan ke sini. Karena pasti ngurus. Jadi nggak bisa datang terus orang Ternate bilang lowa-lowa mengajar, tidak bisa. Harus ada proses yang panjang. Nah, Berarti prosesnya tuh panjang ya? Panjang Sampai beliau benar-benar dapat dapat izin untuk tinggal, ngajar dan berbaur gitu ya? Iya. Iya, iya. Itu udah berapa lama, Sat? Berapa tahun jalan, Sat? Syekh itu ke... Nah, jadi gini, singkatnya, arahan dari wali santri itu adalah karena syekhnya itu ziarahnya sudah habis, mau habis 1 bulan, maka ditambah lagi. Bisa itu? Bisa, untuk tambahan ziarah itu bisa. Ditambah lagi 1 bulan. Tetapi bulan ketiga nanti akan berat. Saya nggak tahu, mohon maaf ya, jangan sampai saya salah. Untuk bulan ketiga itu saya tidak tahu apakah masih bisa atau sulit atau bagaimana. Yang jelas dari wali santri itu untuk saat ini diperpanjang dulu aja izin tinggalnya, melaporkan ke kantor imigrasi untuk di perpanjang izin tinggalnya 1 bulan ke depan. Nah, alhamdulillah sudah diperpanjang. Biayanya saya lupa, apakah ada biaya atau tidak saya lupa. Nah, agak lama juga. So agak lama itu maksudnya sudah lama. Lama. Itu bahasa Ternate. So artinya sudah. Iya, sudah. Lanjut. Sudah bulan kedua itu arahan dari wali santri, beliau sampaikan ini Ustadz, ini Syekh ini datang pakai visa ziarah. Yang betul harusnya visa yang begini dan begini. Saya lupa visanya apa. Nanti kalau misalnya Bisa tinggal kali atau visa kerja. Adalah bukan, dia visanya belum masuk di situ. Nanti proses kedua baru itu baru proses pertama. Masuknya itu sudah salah gitu. Dia pakai visa yang saya lupa, kalau nggak salah visa 1, 2 atau visa apa gitu nomornya. Akhirnya arahan dari beliau pergi ke Malaysia untuk keluar dari Indonesia, nanti akan mendapatkan cap keluar dan pergi ke Malaysia pakai visa Malaysia, terus nanti bikin lagi visa ke Indonesia yang betul. Akhirnya rezeki saya nganter sampai ke Malaysia. Asik. Ya, Jalan-jalan ke sana ya. Ya, walaupun beban karena nanti kalau kenapa pasti saya ditanya. Iya. Oke. Sampai di Malaysia alhamdulillah lancar, ambil cap, kemudian visa baru, masuk ke Ternate. Saya pikir itu sudah aman. Saya pikir alhamdulillah berarti tugas sudah aman, bisa tidur dengan nyenyak. Ternyata belum juga. Jadi itu baru visanya. Nanti harus ngurus lagi ke provinsi, provinsi Sofifi. Kemudian ribet banget. Jadi saya dari Ternate itu, saya masih ingat Ternate, saya pergi naik speed sekitar 1 jam nyebrang dengan ombak yang saya masih ingat, itu ombaknya termasuk kenceng gitu, tapi karena tanggung jawab saya berangkat. Dan alhamdulillah karena ada wali santri yang kerjanya, beliau kerja di kantor gubernur, alhamdulillah bersama wali santri. Sampai di sana mengajukan persyaratan, memberikan persyaratan dan lain sebagainya gitu. Itu juga masih tabu karena baru ada 1 kali ini seorang TKA, tenaga kerja asing yang bekerja untuk kerohanian atau keagamaan, itu baru pertama kali di Kota Ternate di Maluku Utara. Karena biasanya kan TKA kan pekerja. Mungkin di OBI, di sana ada tambang kayak gitu-gitu ya. Orang-orang dari luar negeri ke sini untuk bekerja ini ketenaga rohanian. Akhirnya prosesnya panjang sekali, sampai ya ada perdebatan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah waktu itu
dari provinsi. Mohon maaf nanti kalau misalnya salah ya, karena memang dulu pernah ada kesalahan. Waktu itu dari provinsi mengeluarkan surat namanya RPTKA sama IMTA. Apa itu nggak ngerti saya. Nanti saya bahas lagi. Nah, jadi 2 surat itu dikeluarkan. Nah, dikeluarkan akhirnya dari surat itu saya jelaskan RPTKA itu rencana penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian IMTA izin menggunakan tenaga asing. Begitulah kira-kira begitu. Nanti kurang lebihnya kalau salah mohon dibenarkan ya. Saya di Google. Nah, terus kami membuat surat permohonan dengan izin itu. Akhirnya alhamdulillah dapat izin tinggal di Kota Ternate selama setahun. Nah, begitu. Tapi ini belum selesai. Final, ini belum final. Ini belum final. Nanti masih ada cerita lagi yang nanti sampai kepada final dan saya akan jelaskan gimana caranya itu yang betul. Ada. Oke. Karena waktu kita juga nggak banyak, langsung di ini apa namanya? Mungkin dipersingkat soal apa namanya mekanisme itu yang antum lalui dan sampai yang tadi antum bilang soal cara yang benar nih untuk tadi kan 1 tahun ternyata belum selesai itu, padahal sudah dapat izin tinggal 1 tahun. Nah, yang akhirnya benar-benar sudah bisa dalam tanda kutip aman dan memang sudah dapat izin legal dan apa namanya semuanya udah tercover lah dalam artian keamanan dan ininya terjamin si syekhnya juga, pondoknya juga gitu. Nah itu gimana, Ustaz? Nah, jadi gini. Lanjut ke cerita tadi, alhamdulillah setahun saya hanya mengajar dengan aman dari KITAS, kartu izin terbatas itu. Itu tahun berapa sih? Biar lebih enak diingat-ingat lah. 2018, 2019, saya sebutin tahun semua nih. 2020 pandemi, 2021 pandemi, 2020 tahun berapa? Pas pandemi juga beli masih ada. Oke, berarti tahun berapa? Kira-kira 2018? Kira-kira setelah pandemi. Karena beliau setelah pandemi, pas waktu pandemi itu. Mungkin 2020 lah ya, oke. Ya, kira-kira oke, lanjut. Nah, pada akhirnya ya, Syekh itu izin tinggalnya mau habis. Padahal saya masih ingat Syekh itu juga pernah minta ijazah. Beliau pernah minta liburan. Nah, jadi beliau itu jadi begini. Nanti ini belum teknis untuk ini kan baru mendatangkan Syekh ya. Nanti kalau ada waktu lagi saya akan membahas tentang perjanjian bersama Syekh, terus akad tertulis bersama Syekh. Banyak banget. Banyak banget. Tapi singkat ceritanya Syekh itu izin tinggalnya harus diperpanjang. Dan saya pikir caranya itu seperti yang tahun lalu. Jadi saya mikir berkasnya saya siapin, saya pergi ke kantor gubernur di provinsi, Sofivi. Nah, ternyata waktu di sana dari dari gubernur itu saya lupa. Pokoknya itu pelayanan 1 pintu. Nah, beliau sampaikan PTSP. Ya pokoknya itulah pelayanan 1 pintu. Nah, beliau sampaikan tidak bisa ngurusnya harus online sampai ke Jakarta. Nah, itu saya mikir aduh, ini gimana caranya lagi. PR lagi ini sudah tenang-tenang izin setahun, saya kira akan ada kemudahan bisa mendapatkan RPTKA sama IMTA dan ternyata tidak bisa. Akhirnya saya balik haluan kembali ke Ternate, kemudian mencari cara lagi daftar online dan lain sebagainya, saya pelajari dan pada akhirnya waktu izin tinggal Syekh kami sudah habis. Maka kami mengajukan ke kantor imigrasi. Beliau sampaikan karena masa yang sudah habis, berarti mau tidak mau harus kembali pulang. Kalau tidak nanti bisa berbahaya. Deportasi. Deportasi. Nah, akhirnya Syekh kami pulang ke Yaman karena sebab itu. Nah, begitu. Jadi Syekh sudah pulang ke Yaman. Syekhnya juga sebenarnya tidak mau pulang ke Yaman. Sampai khawatir juga kira-kira bisa balik enggak gitu. Nanti kira-kira. Berarti beliau termasuk betah ya di sini ya. Senang. Saya lihat rata-rata untuk para masyayikh ke Indonesia itu senang. Nanti mungkin ada waktu lagi cerita tentang perjanjian terus dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu dulu ya perbincangan kita untuk berbicara soal
mendatangkan Syekh? Pengalaman antum lah, karena kan yang mendampingi dari awal kan benar-benar Ustadz Samsudin kan sebagai mungkin secara teknis langsung antum memang kan yang megang beliau ini kan, Syekh datang. Untuk Syekhnya sendiri itu satu orang aja ya? Memang dua orang. Maksud saya dalam satu waktu itu mendatangkan dua orang? Iya. Atau satu orang gimana? Dua orang. Langsung dua orang. Atau setelah ini saya kasih cerita sedikit singkat tentang cara yang betul mendatangkan Syekh. Oke, silakan. Oke, siap. Jadi begini, ini para pendengar ya. Oke, para pendengar semuanya. Biasanya kalau orang mendatangkan Syekh itu, mereka pakai visa ziarah untuk pergi ke Indonesia. Padahal itu sangat salah dan akan menjadikan PR yang panjang dan bahkan bisa menjadi masalah. Nah, sebenarnya ternyata kita tuh bisa ngurus Syekh itu dari sini memang. Diurus dari sini, disiapkan izin dari sini, nanti Syekh itu datang dengan membawa visa yang sudah visa pekerja, tenaga rohani, kemudian datang ke sini langsung mendapatkan izin tinggal. Sisa melapor ke kantor imigrasi. Dan caranya gimana? Caranya ialah kita harus masukkan data verifikasi di aplikasi di Kemenker. Kementerian Ketenagakerjaan. Iya, jadi caranya itu adalah kita harus memasukkan persyaratan ke Kemenker secara online. Jadi tidak perlu ke Jakarta. Dan saya sempat mau nekat ke Jakarta, tapi memang arahannya semuanya harus dikasih masuk online gitu. Karena kan bolak-balik juga jauh dari Ternate ke Jakarta. Dan akhirnya jauh ini seperti ini. Yang pertama, kita harus punya akun Kemenker. Jadi yayasan kita atau lembaga kita harus punya akun. Caranya mendaftar. Mendaftar di akun Kemenker, coba dicari. Kemenker.com atau cari Kemenker Indonesia gitu. Nanti akan dapat ada pendaftaran dan lain sebagainya. Daftar dulu. Setelah daftar, nanti kita akan diarahkan. Antum tuh mau apa? Habis itu mau datangkan siapa? Dari situ tuh akan pilih misalnya nih mendatangkan tenaga kerja asing untuk mengajar di pesantren. Kemudian cukup jelas itu ya informasi. Kemudian harus memberikan persyaratan yang lengkap. Jadi ini penting. Kalau mau mendatangkan Syekh ke Indonesia harus syaratnya lengkap. Syarat lengkap itu bagaimana? Yayasannya punya akte, yayasan punya BPJS, yayasan punya apa itu NPWP, yayasan punya apa itu kartu Menkumham itu ya, perizinan berdiri pesantrennya dan lain harus lengkap. Jadi kalau mau mendatangkan Syekh lengkapi dulu itu ya, berkas dari pesantren Anda gitu. Iya. Nah, saya masukkan akte yayasan, NPWP, foto, kemudian apa itu izin tanahnya juga difoto, rekening pondok juga difoto, karena harus jelas mendatangkan orang ke Indonesia itu jelas punya uang enggak gitu. Jangan sampai mendatangkan orang nggak punya uang, karena saya sampaikan ke ketua yayasan cari rekening paling banyak uangnya. Dan alhamdulillah waktu itu memang ada uang yang sekian gitu ya, saya tidak sebut berapa, kasih masuk. Kayak sudah perusahaan semuanya sudah mendapatkan verifikasi. Kalau mau mendatangkan ketenaga rohanian harus mendapatkan izin dari Kemenak Kota sama Kemenak Provinsi. Jakarta. Berarti Jakarta itu pusat ya? Ya pusat. Kemenak Jenderal. Saya baca itu Jenderal. Iya. Nah, singkat ceritanya alhamdulillah karena wali santri kami itu kerja di Kemenak, akan dikasih kemudahan. Enak banget, ada yang kerja di gubernur, ada yang kerja di Kemenak, ada di imigrasi, ada semua. Wali santri ada di apa itu? Kemenak, kami sampaikan permohonan, terus dari wali santri sampaikan bikin surat permohonan, nanti akan dikeluarkan surat rekomendasi bahwa Dato' Ternate itu siap mendatangkan dan merawat Syekh ini dengan keadaan yang baik. Akhirnya dapat dari apa namanya itu Kota Ternate, wali santri tadi alhamdulillah. Kemudian cari lagi di provinsi. Nah ini juga berat karena apa nama saya ke mana itu gedung gubernur pelayanan satu pintu. Nah, mereka memberikan selling lagi, akhirnya ngisi data lagi, melampirkan izin dari kota. Dan alhamdulillahnya itu entah rezeki atau apa, waktu itu dalam keadaan gangguan. Jadi nggak bisa, saya udah nggak bisa, tapi nggak menyerah, masih tetap berusaha. Terus singkat ceritanya saya dapat nomor pegawainya. Terus sampaikan, oh Ustadz memang di sini lagi ada gangguan. Jadi kalau mau saya bantu untuk memprosesnya, tapi syaratnya harus lengkap. Jadi sama aja, bukan orang dalam bukan. Jadi kayak kami memberikan
berkas, nanti mereka yang memasukkan karena memang lah gangguan dan alhamdulillah dapat izin dari Kemenak Jakarta. Nah ini juga luar biasa. Jika kita mendatangkan tenaga kerja asing di Indonesia, setahu saya itu ada biaya. Ada biaya untuk TKA itu. Tapi alhamdulillah untuk ketenaga rohanian itu gratis. Oh. Biayanya berapa nanti? Berarti sebetulnya potensinya besar banget ya kalau setiap pesantren itu bisa ngikutin prosedur negara kita, terus dia apa namanya masuk ke sini nggak perlu pakai biaya yang untuk gratis, itu khusus untuk kerohanian, tenaga rohanian. Jadi saya itu termasuk tenaga rohanian kan, dia kan masih di pesantren. Nah sudah, berarti syarat pertama harus membuat akun. Syarat kedua mendapatkan izin dari Kemenak Kota. Syarat ketiga mendapatkan izin dari Kemenak Pusat. Nah masih ada lagi. Apa itu? Harus punya RPTKA yang tadi saya bikin di provinsi. Dan ternyata RPTKA yang kedua harus punya IMTA. RPTKA rencana penggunaan tenaga kerja asing, IMTA izin menggunakan tenaga kerja asing. Memasukkan berkas lagi. Masukkan berkas, masukkan verifikasi sampai pada akhirnya alhamdulillah sudah lulus, dianggap alhamdulillah verifikasinya bagus. Itu juga banyak banget sering dikasih verifikasi, dikasih penyampaian kurang ini fotonya tidak jelas, ini harus diulang, dikasih masuk, dan prosesnya agak panjang, tapi memang sabar. Cuma unik bagusnya kan saya itu belum datang, jadi kita tuh masih bisa persiapan untuk sekian tahun ke depan gitu. Jadi misalnya ngurus hari ini lebih enak lah ya. Apalagi kalau misalnya itu sekretaris lebih enak lagi. Masanya kan di pondok saya bukan sekretaris. Saya bagi waktu itu jadi mudir tahfiz, jadi bagian tahfiz. Otomatis kegiatan saya itu banyak ngurusan menghafal Quran, mengenalkan wali santri ke asrama, itu banyak sekali. Jadi agak membagi-bagi waktu. Memang harus sabar, memang harus sungguh-sungguh. Kalau pengen berdakwah Syekh habis itu modal nekat, nanti biar kesini pakai visa ziarah. RPTKA sudah ada, IMTA sudah ada. Terus lanjut ke verifikasi sampai nanti akhirnya dapat visa untuk kerja. Visa istilahnya visa kerja ya? Iya, visa amal, visa kerja. Nah, visa nanti sampai dapat izin tinggal. Nah, kemudian kalau misalnya mungkin teman-teman agak rasa berat lagi, saya ada saya juga membantu jasa. Jasa. Jadi jasa yang mengiringi kami gitu, membantu. Misalnya nanti saya sering konsultasi gitu. Bapak bagaimana kalau misalnya caranya begini, sampai jasa itu alhamdulillah, karena kan dulu tuh pas datang ke sini tuh pas tiketnya mahal atau bagaimana gitu. Jadi nggak bisa menemani, nggak bisa menjemput. Dan pada akhirnya yang jemput kan Ustadz dari DPP Hidayatullah sini. Ustadz siapa? DPD kali. Iya, DPD. Iya. Siapa? Ustadz Amin. Bang Amin. Ustadz Amin. Ya beliau kami minta bantu, tapi dari jasa itu nemeni sampai datang ke Jakarta itu. Jadi ditunggu di bandara gitu. Jadi sampai datang itu dia harus cap tangannya, kemudian foto, dan langsung masuk di email bahwa telah mendapatkan izin tinggal selama setahun. Alhamdulillah. Dan itu udah enak, udah mau keliling-keliling aja aman ya. Datang 1 hari 2 hari, istirahat sebentar ke kantor imigrasi untuk mendapatkan cap. Nanti imigrasi verifikasi juga, lihat juga. Karena ini termasuk unik. Datang dengan izin, dengan iqomah yang sudah terverifikasi, karena langsung dari pusat ke kantor imigrasi pusat. Nah, alhamdulillah sudah mereka kasih cap. Akhirnya bertahan setahun dan nanti harus memperpanjang. Caranya kayak gitu. Jadi gitu. Oke. Agak ribet ya. Lumayan. Tapi alhamdulillah. Ya memang, tapi itu challenge buat pesantren-pesantren sih. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman. Cukup. Saya rasa pengalaman Ustadz Samsudin ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin ya. Apalagi peluangnya sangat mudah, verifikasinya lewat, daftarnya cuma lewat online, buat akun dan lain-lain. Tapi yang berat itu mungkin di biayanya, tapi yaitu tugasnya pesantren gitu. Mungkin itu aja Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Semoga lancar urusannya Ustadz, terutama antum sebagai mudir Ustadz. Iya. Beliau ini juga ketua DPD Kota Ternate Ustadz ya. DPD Hidayatullah Kota Ternate. Oke, terima kasih banyak pemirsa.
Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.